Halo teman-teman semua, pernah nggak kalian bertanya-tanya kenapa di seluruh kepulauan Indonesia yang luas ini hanya ada satu tempat yang masih punya harimau? Bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, apalagi di Papua. Satu-satunya pulau adalah Sumatera. Nah, kali ini kita akan menyelami kisah panjang penuh fakta menarik dan juga cukup menyedihkan tentang kenapa harimau hanya ada di Sumatera dan bagaimana mereka berjuang untuk tetap bertahan hidup di tengah gempuran manusia dan waktu. Siapa kalian untuk masuk ke dalam hutan Sumatera? Mari kita mulai. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar channel ini bisa terus berkembang. Mari kita mulai. Kalau kita mundur ke masa lalu, Indonesia sebenarnya bukan cuma punya satu jenis harimau. Ada 3 jenis harimau yang dulu hidup bebas di tanah air ini. Yang pertama, harimau Bali. Yang kedua, harimau Jawa. Dan ketiga, harimau Sumatera. Sayangnya, 2 diantaranya kini hanya tinggal cerita. Harimau Bali dinyatakan punah sekitar tahun 1940-an. Harimau Jawa bertahan lebih lama, tapi akhirnya hilang sekitar tahun 1980-an. Dan kini hanya tersisa harimau Sumatera, si raja terakhir dari hutan Indonesia. Teman-teman bayangkan, dari 3 raja, kini hanya satu yang masih berdiri. Dan kalau kita tidak menjaganya dengan baik, bisa jadi raja terakhir ini juga akan ikut hilang. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, kenapa hanya Sumatera yang masih punya harimau? Jawabannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah habitat. Sumatera mempunyai hutan hujan tropis yang sangat luas, rawa gambut, dan juga pegunungan. Tempat-tempat inilah yang menjadi rumah sempurna bagi si harimau, karena mereka butuh wilayah yang besar untuk berburu, dan Sumatera masih menyediakan hal itu. Meski makin lama hutan tempat mereka tinggal semakin sempit. Yang kedua adalah makanan alami. Harimau butuh mangsa seperti rusa, babi hutan, kijang, bahkan kadang kerbau liar. Nah, di Sumatera rantai makanan ini masih terjaga dan masih ada sampai sekarang. Sedangkan di Pulau Jawa dan Bali, hewan mangsa semakin sedikit bagi harimau, sehingga harimau sulit bertahan. Nah, faktor yang ketiga adalah tekanan dari manusia. Di Pulau Jawa dan Bali, banyak masyarakat yang mulai memadat, yang sangat tinggi intensitasnya. Hutan-hutan banyak dibuka menjadi ladang, perkebunan, dan pemukiman, yang mengakibatkan akhirnya harimau kehilangan rumah mereka. Akhirnya mereka perlahan-lahan punah. Nah, sementara di Sumatera, meski penduduknya juga bertambah, tapi pulau ini lebih luas dan masih punya banyak hutan besar, sehingga harimau di sana masih bisa bertahan sedikit lebih lama. Harimau Sumatera punya banyak keunikan yang membedakannya dari harimau lain di dunia. Yang pertama adalah mereka adalah harimau terkecil dibandingkan subspesies lainnya. Tapi jangan salah, tubuh kecil ini justru membuat mereka lebih lincah di hutan lebat Sumatera. Yang kedua, bahwa mereka punya garis loreng lebih rapat dan tebal, yang membuat tubuhnya bisa menyatu dengan bayangan hutan. Inilah kamuflase alami yang sangat sempurna bagi mereka yang hidup di hutan Sumatera. Yang ketiga, mereka adalah perenang yang ulung. Harimau Sumatera bisa menyeberangi sungai dengan mudah. Bahkan ada cerita bahwa mereka pernah terlihat berenang cukup jauh untuk berburu mangsa. Dan yang paling penting, jumlah mereka sangat sedikit.
Jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 400 sampai 600 ekor yang masih hidup di alam liar. Itu pun semakin tahun semakin menurun. Dan status mereka sekarang yaitu critical status mereka sekarang terancam punah menurut IUCN. Teman-teman, semakin sempitnya hutan membuat harimau sering masuk ke pedesaan. Banyak sekali kisah tentang konflik antara manusia dan harimau. Ada yang tragis dan ada juga yang menunjukkan betapa pentingnya pelestarian. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga sudah membuat program konservasi Taman Nasional Gunung Leuser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan yang menjadi benteng terakhir bagi harimau Sumatera. Di sana, para penjaga hutan, peneliti, dan komunitas lokal bekerja keras agar harimau bisa tetap hidup. Dan selain itu, harimau juga punya banyak makna budaya. Dalam banyak tradisi masyarakat Sumatera, harimau dianggap sebagai simbol kekuatan, pelindung, dan penghubung dengan dunia gaib. Jadi, keberadaannya bukan hanya sekedar sebagai satwa, tetapi juga bagian dari identitas bangsa. Bayangkan teman-teman, kalau suatu hari nanti harimau Sumatera pun ikut punah, Indonesia akan kehilangan satwa kebanggaannya. Tak ada lagi auman raja hutan di malam hari. Tak ada lagi loreng yang bersembunyi di balik pepohonan. Semua hanya akan jadi cerita dalam buku sejarah. Apakah kita rela membiarkan hal itu terjadi? Atau justru kita akan menjadi generasi yang menjaga agar harimau tetap hidup di bumi Sumatera? Ingat, menjaga harimau berarti menjaga hutan. Menjaga hutan berarti menjaga udara, air, dan kehidupan yang kita miliki. Jadi, jangan biarkan mereka hilang. Karena kalau harimau Sumatera lenyap, itu artinya kita juga kehilangan sebagian dari diri kita sebagai bangsa Indonesia. Teman-teman, harimau Sumatera adalah raja terakhir yang tersisa. Kita punya tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa kisah mereka tidak berakhir di generasi kita. Mari kita dukung konservasi, kurangi pemburuan, dan jaga hutan Indonesia. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini. Semoga setelah ini setiap dari kalian mendengar kata harimau Sumatera, kalian tidak hanya ingat loreng indahnya, tetapi juga ingat perjuangan panjangnya untuk tetap hidup hingga saat ini. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik berikutnya. Bye bye.